Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, iman di dada, berkah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, oke, masih ingat ya? Ya, amin. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai ya, kita akan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Oke, salah satu memimpin doa ya. Silahkan, ya. Amin, silahkan dipimpin. Doa mulai. Ya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Ya, sebelum kita mulai, kita akan mengecek kehadirannya dulu ya. Hari ini yang tidak masuk ada enggak ya? Semuanya masuk ya? Oh, nihil ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi semuanya insya Allah diberikan kesehatan ya. Kemudian untuk amin. Ya, untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan membahas materi yang baru ya. Untuk materi yang kemarin, ada yang masih ingat enggak? Materi yang kemarin? Ya, saluran-saluran mobilitas sosial ya. Untuk pertemuan kali ini, materinya adalah dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Silahkan dibuka bukunya ya. Ya, mobilitas sosial sendiri kemarin sudah ya dibacakan oleh Mbak Amin yang keras sekali ya. Jadi adanya perubahan status sosial seseorang ya. Bisa dari status sosial tinggi ke status sosial yang rendah, atau dari yang rendah ke yang tinggi, atau sejajar. Itu adalah mobilitas, perubahan status sosial. Pada kali ini kita akan membahas tentang dampaknya. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari tentang mobilitas sosial. Dampak dari perubahan teknologi ya. Mungkin bisa memberi contoh. Ini Bu Guru memberikan sedikit pancingan. Perubahan teknologi yang dulunya itu mungkin kalau mau mengirim pesan itu pakainya apa nih dulu? Surat pos. Ya, surat pos, betul. Tapi karena dampaknya teknologi yang semakin pesat ya, sekarang kalau mengirim pesan itu lewatnya apa? SMS, HP. Oh iya, pakai HP. Nah, itu adalah salah satu dampak mobilitas sosial karena manusia semakin maju berpikirnya. Jadi itu dampaknya. Adanya teknologi yang semakin canggih. Kemudian di sini Bu Guru akan membacakan materi maupun tujuan ya dari pembelajaran kita. Di sini adalah menjelaskan dampak positif dan negatif mobilitas sosial, kemudian membuat laporan. Jadi kamu nanti dimohon untuk membuat laporan tentang mobilitas sosial dari pengamatan video, kemudian mempresentasikan. Jadi nanti salah satu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini Bu Guru akan menampilkan materi ini yang terakhir, materi terakhir ya. Dampak dari mobilitas sosial. Dampak positif tadi sudah ya, contohnya mendorong seseorang untuk berpikir maju. Kemudian mempercepat perubahan sosial.
Mempercepat perubahan sosial ini contohnya adanya pendidikan ya. Di situ pendidikan itu mendorong seseorang yang awalnya mungkin status perekonomiannya biasa-biasa saja, tapi setelah dia mendapatkan pendidikan, dia akan mendapatkan status sosial yang tinggi seperti itu. Kemudian meningkatkan integrasi sosial, terjadinya konflik dan gangguan psikologi ya. Itu terjadinya konflik dari adanya penjajahan ya, seperti penjajahan seperti itu. Setelah itu nanti kalian setelah mengamati, kalian bisa berdiskusi di lewat grup ya, lewat WA grup. Silahkan kalian berdiskusi. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasilnya. Salah satu bisa mempresentasikan. Sebentar, saya perlihatkan untuk videonya ya. Perintahnya paham ya? Setiap kelompok A, B, C, D paham ya? Halo? Paham. Oke. Silakan diamati dampak positif dan negatifnya. Pahlawan tanpa tanda jasa, sebutan yang kerap diberikan kepada guru, tidaklah asing di telinga. Guru merupakan profesi penting dalam upaya memajukan peradaban manusia melalui pendidikan. 25 November diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Hal tersebut berdasarkan penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia tanggal 24 hingga 25 November 1945 di Surakarta. Sepulang dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa dan memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Dengar, Bu. Ya, tolong kalian analisis untuk video tadi ya, dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial yang terdapat dalam video tersebut. Silahkan kalian untuk diskusikan bersama kelompoknya di WA Group. Silahkan kalian diskusikan dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Kalau sudah, silahkan kalian nanti untuk atau dipresentasikan. Sudah 15 menit, silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan untuk kelompok A, diwakili oleh siapa? Hasil diskusi kelompok A. 1. Adanya penjajahan Belanda menjadikan masyarakat Indonesia merdeka. 2. Dengan pendidikan menjadikan bangsa Indonesia berpikir lebih maju. Terus yang kelompok B, silakan diwakili oleh siapa? Hasil diskusi dari kelompok B. Ya, aku kedengeran. Terus 1. Pada masa penjajahan banyak rakyat kecil yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Tapi sekarang semua rakyat Indonesia bisa mendapat pendidikan. Oke, silakan kelompok C membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok C, dampak negatif mobilitas sosial adalah pada masa penjajahan semua rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan sehingga akan menimbulkan konflik. Adanya status orang yang harusnya sudah baik, tapi kenyataannya kesejahteraannya lebih rendah. Ya, untuk keseluruhannya kesimpulan yang bisa kita dapat ya. Ya, ini adanya penjajahan yang menjadikan masyarakat Indonesia itu yang awalnya terjajah. Kemudian setelah adanya pendidikan, ini membuat kita itu berpikir lebih maju, sehingga akhirnya kita menginginkan kemerdekaan. Dampak negatifnya, ya ini adanya keadaan yang sangat buruk, yakni timbulnya konflik di situ ya, karena keinginan untuk merdeka, otomatis adanya konflik antara penjajah dan bangsa Indonesia. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari yang sudah kita bahas pada hari ini? Adakah? Oh tidak, oke. Kalian habis ini akan Bu Guru kasih tugas ya. Kalian bisa buka di Google Classroom, nanti kalian akan mengerjakan tugas individu di sana.
Demikian pembelajaran pada hari ini. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke ya. Sudah jelas semua ya? Ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doanya. Mbak Jovienda, silakan. Ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita dengan baik. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dari Bu Guru, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.